siang, berkah dalam. Kami PGP Angkatan 7 dari Kabupaten Boyolali akan melakukan praktek coaching dengan alur beta dengan tujuan membantu mengembangkan kompetensi coaching. Dengan saya sendiri sebagai coach Ruknaning Indriastuti, kemudian teman saya Ivan Hergianto sebagai pengamat. Dengan teman saya Pak. Saya Joko Suyitno sebagai coaching. Oke. Dengan pengajar praktek yaitu Pak Jaka Widodo dan fasilitator Ibu Suhartati. Monggo Pak Ivan. Selamat siang Bu Nani. Selamat siang Pak Ivan. Jadi hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya. Sebelum kita melaksanakan praktek coaching ada beberapa hal yang mungkin perlu kita sampaikan ke Bu Nani sebagai coach nanti. Yang pertama nanti ketika Bu Nani dan Pak Joko melakukan praktek coaching, saya sebagai pengamat akan memberikan penilaian yaitu dari pra kegiatan atau pra supervisi, kemudian saat observasi, saat praktek coachingnya, dan kemudian nanti pasca praktek coaching juga akan saya lakukan penilaian. Yang kedua, saya ingin bertanya kepada Bu Nani terlebih dahulu. Di dalam praktek coaching nanti kompetensi apa yang ingin Bu Nani kembangkan? Yang ingin saya kembangkan sebenarnya ketiga-tiganya Pak, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan tertutup. Kemudian Bu Nani dari ketiga kompetensi tadi yang secara spesifik itu mungkin kalau yang paling ingin Bu Nani kembangkan itu yang mana? Itu saya ingin mengembangkan kehadiran penuh dengan mengajukan pertanyaan tertutup Pak. Nah, selanjutnya indikator atau yang tadi Ibu Nani kembangkan tadi, nanti ketika praktek coaching itu apa yang Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi tadi? Yang ingin saya lakukan yaitu tadi mendengarkan penuh, itu salah satunya sebelum dan selama percakapan saya pertama kali itu tetap fokus dengan percakapan yang kita lakukan Pak. Itu untuk kehadiran penuh. Dan untuk pertanyaan berbobot yaitu kemampuan atau kompetensi saya sendiri untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali kompetensi si coach dalam mengungkapkan permasalahannya dan menemukan solusi permasalahannya. Baik Bu Nani, silahkan melakukan praktek coaching dan selamat bertugas. Siap. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang Bu Nani. Iya, kita di sini untuk melakukan percakapan coaching. Ya Bu. Ini tentu saja dalam keseharian kita sebagai seorang guru, tentu saja tidak luput dari sebuah permasalahan. Iya. Entah itu yang berkaitan dengan anak didik kita sendiri, atau mungkin dengan teman sejawat, bahkan mungkin dengan kepala sekolah kita sendiri. Nah, menurut Bapak, kegelisahan atau permasalahan apa yang Bapak hadapi untuk sekarang ini? Oke, terima kasih Bu. Betul apa yang Ibu sampaikan tadi, bahwa setiap kegiatan ataupun aktivitas kita atau kita praktek sebagai berguna telah punya suatu permasalahan yang kita hadapi. Namun di akhir-akhir ini Bu, saya merasakan suatu kegelisahan ataupun kecemasan yang ada di dalam benak saya ataupun dalam pikiran saya yang sangat membebani langkah saya, membebani pemikiran saya. Kebetulan di sini Bu, saya mengajar di kelas 4, itu karena kita mau mengembangkan atau sekarang sudah melakukan kurikulum merdeka. Di sini
merdeka kan adalah artinya memerdekakan anak dalam belajar. Artinya dalam merdeka belajar itu bukan anak belajar boleh, tidak boleh, tidak. Namun dalam merdeka belajar saya sudah berusaha semaksimal mungkin, semampu saya, sebisa saya. Namun di akhir-akhir ini, dari pengamatan saya dari awal sampai ini, di dalam kelas saya itu masih ada 5 anak yang mengalami keterlambatan belajar sangat spesifik sekali, dalam arti tidak hanya satu pelajaran, 2 pelajaran atau pelajaran, namun hampir semua anak ini mengalami keterlambatan yang cukup jauh dibandingkan dengan teman-teman yang lainnya. Dan itulah sehingga saya berpikir dan yang akan menjadi pemikiran terputar saya, berarti saya belum bisa memerdekakan anak dalam belajar. Begitu. Tadi yang saya tangkap dari penulisan Bapak yaitu hampir semuanya murid mengalami keterlambatan belajar. Tidak semua murid itu, ada 5 anak. Ya, 5 anak yang sangat keterlambatan dalam hal belajar. Menurut Bapak yang Bapak harapkan dari obrolan kita ini? Ya, saya bisa mendapatkan pencerahan atau solusi. Untuk pertama untuk penguatan diri saya pribadi, yang kedua untuk anak-anak didik saya ini, anak saya ini biar tuntas dalam hal belajarnya. Ini adalah seperti itu. Ya, kita seperti guru tetap mengharapkan bahwa anak-anak semuanya tuntas belajar. Ada satu saja itu merupakan suatu kebiasaan tersendiri ya Pak. Iya. Kira-kira menurut pengamatan Bapak, hal apa saja yang membuat murid Bapak tersebut mengalami lambat belajar? 5 anak. Dari kelima anak itu, Bu, saya dari semester awal itu kami sudah melakukan identifikasi. Kami melihat lapor dari anak-anak itu. Namun ternyata itu setelah saya identifikasi, pertama itu saya pelajari, itu memang ternyata ada keterbelakangan dalam hal pemahaman. Bahkan ada 2 anak itu yang sampai saat ini tuh hampir belum bisa mengenal huruf lah. Dalam arti anak itu belum bisa merangkai kata-kata dengan huruf, misalkan sapu, sa itu seperti apa, pu seperti apa, itu ada. Itu memang kayak semacam kayak faktor dari perantau dan sebagainya. Nah, itu saya jadikan beberapa. Apakah itu menjadi indikator anak itu seperti belajar? Nah, selain itu juga, kalau dilihat dari segi mindernya, anak itu nggak minder, dia tetap aktif bermain dengan temannya, dia oke, nggak ada masalah. Ketika hanya dalam pelajaran aja ya nggak sangat terlambat. Nah, maka kami sudah melakukan integrasi dengan keluarga, melakukan pendekatan dengan keluarga dan sebagainya, dan kami juga sudah konsultasi dengan rekan kerja atau dengan kepala sekolah. Itu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan kalau itu saya punya murid seperti ini. Nah, ini yang menjadi pemeran bagi saya atau peran bagi saya, langkah-langkah itu. Ada rekan saya dengan solusi seperti ini, namun ini tetap belum berhasil. Bahkan kami sudah melakukan rencana pelaksanaan adanya mungkin semacam apa ya, dalam arti kayak privat. Nah, setelah mulai sekolah atau jam-jam waktu kosong itu saya dekati anak. Saya berganti anak, ajak ngobrol nyambung. Terus saya kenali dengan huruf, misalkan ini huruf apa nih, huruf apa nah. Pak, ini menjelaskannya apa? Itu. Nah, namun kadang pulang sekolah 10 sampai dengan 15 menit itu akan dekatan tambah kelas. Tentunya kalian juga sudah berikan laporan informasi ini kepada orang tua. Namun orang tua menyerahkan sepenuhnya pada guru. Pun mau seboro Pak Guru, anak kula wedi mboten ngertos bab 12. Nah, orang tua kan seperti itulah. Itulah apakah itu dari faktor dari orang tua. Salah satunya begitu.
sudah dilakukan beberapa cara nih Pak nih. Ya sudah melakukan, bahkan teman saya mendekatkan dengan tutor sebaya. Teman-temannya mungkin temannya yang bermain yang saya suruh untuk ajak belajar. Oh, Kadang gitu. anak itu ajak sampai jalan-jalan. Ayo ini meja ini piye bagaimana itu sulit sekali. Bahkan menulis namanya sendiri saja masih susah begitu. Nah, susah kan. Kira-kira menurut pandangan Bapak sendiri itu apa saja yang bisa membuat menurut Bapak itu tidak mengalami lewat belajar lagi Pak? Misalnya mungkin anak itu sukanya apa, atau dia suka dengan metode pembelajaran apa, mungkin dari pengamatan Bapak sendiri itu kira-kira apa saja? Oke. Saya sebenarnya sudah melakukan beberapa upaya Bu dari pemberian pelajaran tambahan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus, ada mati keterampilan belajar itu bahkan di pagi, siang, di waktu terselang yang terjadwal secara tertulis begitu. Di siang hari kami lakukan setelah pulang sekolah 10 sampai dengan 15 menit, dan kami juga selalu beritahu pada orang tua, walaupun orang tuanya nun sewu juga tidak begitu paham terhadap itu, namun tetap saya selalu ajak berkoordinasi Bu, maksudnya dalam perkembangan dengan itu yang pertama. Yang kedua, saya mencoba menerapkan dengan tutor sebaya mungkin dengan tutor sebaya dan seperti itu. Dan saya juga selain itu juga sambil bermain dengan anak itu, mengidentifikasi hal itu, saya suruh menulis apa yang kamu lihat atau yang kita tulis dengan proses bermain itu. Itu adalah langkah-langkah. Tentunya saya selalu berkoordinasi, berkolaborasi dengan teman-teman sahabat yang ada di sekolah untuk membantu menumbuhkan anak. Paling tidak bisa mengenal huruf dan membaca itu anak itu bagi saya sudah termasuk tuntas itu. Sebuah dasar ya. Itu termasuk tuntas. Anak tidak bisa mengerti. Iya. Betul sekali yang Bapak ungkapkan tadi, bekerja sama dengan teman sejawat untuk melawan beberapa metode atau cara agar anak itu bisa tidak mendepresi lagi. Saya yakin bila Bapak juga menggunakan berbagai macam sumber belajar, misalnya ditambah dari metodenya atau mungkin langkah-langkah yang lain lagi yang lebih variatif, yang lebih kreatif lagi untuk anak, agar anak itu semakin tertarik untuk belajar, karena semakin sering dilakukan barang tentu sudah pasti mereka akan lebih menangkap apa yang disampaikan. Ketika mereka senang, sudah pasti mereka langsung cepat menangkap materi yang diajar. Begitu Pak. Nah, untuk tadi rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah tadi, salah satunya dengan penambahan jam pelajaran, nanti mungkin kayak privat lah. Bagus sekali Pak Joko, mudah-mudahan berhasil ya Pak Lid. Iya. Saya yakin sekali dengan cara Bapak tadi kerjasama dengan teman, sudah pasti juga dengan kepala sekolah untuk membantu memfasilitasi Bapak dalam menyelesaikan masalah ini. Mungkin alat-alat bantu untuk mengajar mungkin bisa divariatifkan lagi, begitu Pak Nir. Nah, untuk pertanyaan komitmen Bapak terhadap rencana Bapak itu apa? Misalnya berhasil dan tidak berhasil, komitmennya. Oke, terima kasih Bu. Yang pertama seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa saya kelas 4 ini adalah kurikulum merdeka. Artinya mau kita belajar bahwa lingkungan adalah sebagai sumber belajar. Jadi untuk permasalahan pribadi, kami selalu memanfaatkan sumber-sumber lingkungan yang ada untuk agar anak itu senang. Maksudnya dengan senang berarti itu anak yang kerabat tadi bisa meningkat.
Nah, komitmen saya tetap selalu berusaha bekerja semaksimal mungkin, selalu menjaring bersama dengan beberapa pihak, juga terlibat dengan guru, rekan guru, dengan kepala sekolah, orang tua, dengan teman yang supaya dengan masyarakat itu untuk membantu mensosialisasikan anak-anak tadi yang mengalami keterlambatan dalam hal belajar. Ini saya selalu berkoordinasi penuh dengan beliau-beliau yang berkompeten dalam hal ini. Bagus sekali setelah saya mendengarkan curhatan Bapak dan sekaligus bahkan Bapak sendiri sudah menemukan solusinya dari permasalahan Bapak sendiri. Nah, sekarang perasaan Bapak setelah kita berbicara tadi, perasaan Bapak bagaimana? Awalnya saya sedikit takut dan malu. Takut dan malunya begini, apakah hal ini hanya saya hadapi di sekolah saya? Namun setelah saya ngobrol dengan ibu, kelihatannya tidak hanya sekolah saya menghadapi anak-anak yang ada beberapa anak yang mengalami keterlambatan dalam hal belajar, mungkin tidak semua itu awalnya itu, tapi setelah dari saya menemukan titik terangku. Hati saya mulai ada semangat, berarti hal ini yang tidak hanya dialami oleh saya sendiri atau dialami sekolah saya, sehingga ada bahasa saya itu lagi sekarang jadi plong, lego. Oh seperti itu. Sehingga saya lebih bersemangat lagi untuk menggali anak-anak saya yang mengalami keterlambatan belajar. Sehingga saya sekarang jadi lego, plong, puas. Dalam bukan sebutannya namanya apa ya, namanya relax lah. Bisa bernapas panjang, bernapas lego, jadi terang yang sangat luar biasa. Begitu. Saya sangat mendukung sekali ya Pak, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar. Amin. Dan sesuai dengan harapan ya Pak, jadi kelima anak tadi sudah tidak mengalami lambat belajar lagi ke depannya. Saya mohon bimbingan dan masukan saran seperti itu dari ibu. Siap. Demikian praktek coaching kami kali ini. Pak Ivan. Terima kasih Bu Nani dan Pak Joko. Selamat sudah selesai melakukan praktek coaching. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Pak Joko dan Bu Nani. Sedikit refleksi dari hasil tadi kegiatan praktek coaching yang sudah dilakukan. Yang pertama yaitu adalah dari praktek coaching tadi saya ingin sedikit tanya kepada Bu Nani. Harapan Bu Nani tadi kompetensi yang ingin dikembangkan kan Bu Nani tadi sudah menyampaikan. Ketika Bu Nani tadi melakukan praktek coaching, menurut Bu Nani apakah indikator dari kompetensi tadi yang dikembangkan itu Bu Nani sudah berhasil melakukan itu? Menurut Bu Nani dulu. Kalau menurut saya sudah berhasil, tapi masih ada sedikit saja, kurang sempurna buat saya untuk mengajukan pertanyaan dan lebih variatif lagi. Menurut Nani selalu itu ya? Iya. Sekarang saya akan menyampaikan dari apa yang tadi saya observasi. Pertama dari Bu Nani tadi sudah bagus melakukan kegiatan praktek coaching. Alur filternya sudah nampak, dari tujuannya sudah dilakukan, kemudian mengidentifikasi masalah juga sudah dilakukan, kemudian setelah itu membuat rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh coaching juga sudah dilakukan, dan yang terakhir adalah tanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang harus dilakukan tadi itu sudah nampak dilakukan. Selain itu tadi juga saya perhatikan dalam Bu Nani melakukan coaching itu sudah nampak juga bahwa Bu Nani sudah menambahkan kehadiran penuh bagi coaching. Itu nanti tadi ditandai dengan Bu Nani membuat catatan-catatan kepada coaching, poin-poin apa yang sudah dirasakan, dikeluhkan, Bu Nani catat, kemudian Bu Nani memberikan respon. Kemudian mendengarkan aktif juga Bu Nani tadi sudah melakukannya,
kan. Nah, itu tampak dari apa? Dari tadi Bu Naning ketika mendengarkan keluh kesah atau dari coaching tadi, Bu Naning fokus pada permasalahan yang ingin dicarikan solusinya. Nah, akhirnya terbukti tadi setelah melakukan coaching, tadi coaching bisa menemukan solusi sendiri bagaimana masalah itu bisa terapi. Yang ketiga yaitu dengan tadi pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi, saya perhatikan sudah cukup bagus, sudah bisa menggali potensi dari coaching untuk bisa menemukan permasalahan yang terapi. Itu catatan-catatan yang saya lakukan, saya berikan kepada Bu Naning tadi yang sudah saya perhatikan observasi itu benar. Jadi sudah bagus menurut saya. Nah, pertanyaan terakhir untuk Bu Naning, meskipun tadi sudah bagus menurut apa yang saya amati, kompetensi apa mungkin yang dari 3 kompetensi tadi yang menurut Bu Naning ingin lebih kembangkan lagi? Saya ingin lebih mengembangkan lagi untuk pertanyaan berbobot yang lebih bervariatif lagi Pak. Jadi tidak hanya saklek ke pertanyaan itu saja. Gitu ya. Ya. Oke, Baik Bu Naning, terima kasih karena sudah melaksanakan kegiatan coaching. Kita akhiri kegiatan hari ini. Sekian dan selamat karena sudah selesai melakukan kegiatan ini. Demikian praktek coaching kami kali ini. Selamat siang, berkah.